kita memulai pembelajaran, sebaiknya supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, sekarang yang pikir Rizky, sekarang coba Rizky pikir ya, siapkan dulu nak. Coba.
Oke, terima kasih anak ibu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ibu? Tadi Rehan minta izin ya, dia sakit. Yang kita doakan Rehan supaya cepat sehat dan bisa kembali ke sekolah. Baik, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, sebaiknya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Hari ini Devi mau untuk memimpin nyanyi kita. Silakan Devi. Para pahlawan kita itu sudah berjuang memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita menikmati hasilnya sekarang. Tugas kita apa? Apa tugas kita? Tugas anak ibu sekarang adalah mengisi kemerdekaan. Apa tugasnya kamu hari ini? Mengisi kemerdekaan. Apa kegiatannya untuk melakukannya? Belajar dengan Oke. Baik anak ibu, hari ini kita kembali belajar yaitu tentang unsur-unsur intrinsik cerita, ya. Unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, sebelum kita mulai, mau tanya, adakah anak ibu yang sudah pernah membaca buku cerita? Cerita apa yang sudah dibaca? Siapa yang pernah baca buku cerita? Iya, oke. Coba dulu, Astin. Iya, cerita kancil sana. Cerita maling kundang bagus, sana. Bawang putih dan bawang merah betul. Apa indah ya, bagus. Adam. Timun emas bagus, anak ibu pintar. Batu menangis. Ada lagi yang sudah pernah baca buku cerita? Ya, alhamdulillah hebat anak ibu. Jadi anak ibu tuh harus banyak membaca. Kenapa? Karena dengan banyak membaca kita banyak mendapatkan ilmu. Bisa ya, anak ibu? Bisa. Oke. Nah, coba di ini tujuan pembelajaran. Nah, jadi dengan unsur-unsur intrinsik cerita ini, tujuan kita belajar unsur-unsur intrinsik cerita ini adalah nih. Coba anak ibu baca apa tujuan kita belajar hari ini? Setelah membaca dan membacakan, setelah diri akan mengerti unsur-unsur intrinsik cerita. Yang kedua, setelah mendengarkan dan
mendengarkan cerita, nanti ada tayangan video nanti bagaimana tentang unsur-unsur cerita. Nah sekarang untuk lebih jelasnya, sekarang kamu pahami apa saja unsur penjelasan apa saja tentang unsur cerita itu ya. Oke, baik, Ibu. Untuk lebih memahami tentang unsur-unsur cerita, sekarang kita membaca bergilir. Kita mulai dari dulu Astin. Coba dibaca, buka bukunya, halaman 30. Kita membaca dulu. Anak Ibu tolong pahami bacaan yang ada di halaman 30 tentang cerita si kelinci kecil dan burung pipit. Sudah dibuka? Sudah dibuka halamannya? Udah, Bu. Oke, sekarang coba mulai dari Astin. Baca gantian satu paragraf atau kita buat 3 baris lah. Baca 3 baris giliran setiap sampai ujung nanti ya. Mulai dari Astin, keraskan. Aduh, sakit. Seorang kelinci kecil menjelaskan di sudut timbul Pak Musa. Wajahnya tampak seperti kapas dan titik-titik air mulai menggirinya matanya. Ia terduduk di atas sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terangkut batu, lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Musa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Musa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Musa. Aku sering melihat Pak Musa menghembuskan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, Raja Hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang. Jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya. Tegas burung pipit, kau bisa membantu ibu mempersiapkan sarang, memasak atau berolahraga bersama sarang. Burung pipit kecil merana kemarahan lalu dia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak menentukannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Segera
semuanya, apa kabar? Perbuatan ini lagi berpikir, tersenyum dan terbang meninggalmu. Sudah? Nah, setelah anak ibu membaca cerita tadi, di mana tempat kejadiannya itu? Tempat rusak. Siapa tokoh di dalam cerita itu? Bagus. Judulnya apa cerita tadi? Oke, bagus. Berarti anak ibu paham ya. Kemudian ada yang tahu tidak isi cerita itu apa? Oke, Zara, apa isi ceritanya? Oke, apa lagi? Kelinci kecil yang suka mencuri. Apa lagi isi ceritanya? Iya, bagus. Kelinci kecil yang tidak mematuhi perintah orang tua. Oke, berarti itulah yang disebut dengan unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, anak ibu, yang disebut dengan tempat kejadian yang kalian sebutkan tadi, tempatnya di tempat rusak, itu adalah disebut dengan latar, ya, latar. Nah, di situ kan ada tadi unsur intrinsik cerita itu ada berapa? Coba baca, ada tema, ada latar, ada tokoh dan penentuan. Nah, itulah yang disebut dengan unsur-unsur cerita. Nah, kemudian tadi ada amanat tadi ya. Amanatnya apa tadi? Pesan. Ya, pesan yang diambil dari cerita. Cerita itu apa yang bisa kita tiru, apa yang bisa kita contoh dari sebuah cerita, itulah disebut dengan amanat. Nah, itu lebih jelasnya coba dengarkan lagi sebuah tayangan. Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengapa ibumu benar coba cari unsur intrinsik dari cerita yang baru kita Dengarkan ceritanya sebutkan. ini penjelasan Unsur tentang intrinsik dari suatu cerita diantaranya tema, tokoh, penokohan, latar, alur cerita, dan amanat. Kita mulai dari tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang dituliskan secara eksplisit oleh pengarangnya. Nah, untuk bisa mengetahui tentang tema, kita harus mengetahui keseluruhan isi dari cerita tersebut, rangkaian peristiwanya, dan alur dari cerita tersebut. Nah, contoh tema misalnya tema pendidikan, tema persahabatan, tema pengalaman, tema kesehatan, sejarah, lingkungan, dan lain sebagainya. Berikutnya tokoh. Tokoh berarti pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terdiri atas satu atau lebih. Nah, berdasarkan pengelompokannya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh utama, kemudian tokoh antagonis, berarti tokoh penentang dari tokoh utama atau tokoh lawan, dan tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah atau pendukung. Berikutnya penokohan. Penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan watak atau sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita. Berikutnya alur. Alur nama lainnya adalah plot ya. Alur merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum jalan cerita itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Apa sih maksudnya? Alur maju berarti alur yang susunan
ceritanya itu runtut mulai dari awal waktu sampai ke waktu-waktu berikutnya, mulai dari pengenalan, peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. Sedangkan alur mundur, alur yang mulai dari peristiwa terakhir, lalu mundur ke peristiwa awal atau peristiwa masa lalu. Jadi alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. Nah, yang ketiga, alur campuran. Alur ini merupakan alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Biasanya disampaikan secara berurutan sekaligus menyisipkan cerita di masa lalu dan masa sekarang. Nah, berikutnya latar. Apa sih yang dimaksud dengan latar itu? Latar atau sering juga disebut setting meliputi waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Latar ini berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat berarti tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita tersebut. Sedangkan latar waktu berarti waktu terjadinya peristiwa. Misalnya jam berapa, hari apa, musim apa, tahun apa, dan sebagainya. Yang lainnya latar suasana, berarti menyangkut suasana yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Misalnya bahagia, sedih, sukacita, tegang, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang tujuannya untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Jika hal baik bisa ditiru, jika tidak baik berarti harus dihindari. Nah, sekarang mari kita cari unsur intrinsik dan setelah kalian mendengarkan video yang tadi tentang penjelasan unsur-unsur intrinsik cerita. Berapa unsur-unsur intrinsik cerita itu? Ada berapa? Ada berapa? 7. Yang pertama? Tema. Yang kedua? Latar. Yang ketiga? Tempat. Alur cerita. Amanat. Judul. Lagi? Cukup? 6 ya? Ya, berarti itulah yang disebut dengan apa tuh? Unsur intrinsik cerita. Nah, apa tadi itu tema? Tema adalah Isi atau gagasan dari sebuah cerita. Kemudian latar, tempat kejadian sebuah cerita. Kemudian tokoh, ya, orang yang terlibat di dalam sebuah cerita. Kalau penokohan, ya, sifat-sifat dari tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Kemudian ada lagi alur cerita. Satu alur. Nah, alur tuh ya ada alur maju, dan alur campuran. Ada 3 alur tadi ya. Nah, alur itu adalah proses dari sebuah cerita. Prosesnya mulai dari awal sampai akhir. Ada proses awal, ada tengah, dan ada akhir. Itu disebut dengan alur. Kadang-kadang kalau kamu kan pernah baca buku cerita, kadang-kadang ada ceritanya sedih, apalagi ceritanya di ujung-ujung, pasti cerita itu ada yang apa lagi ujung akhir-akhirnya. Ada yang senang, ada yang marah, ada yang sedih. Jadi itulah akhir dari sebuah cerita. Nah, itu disebut alur. Awal-awal dia senang, kemudian dapat masalah, ya kan? Kemudian ada penyelesaian masalah. Setelah selesai masalah, akhirnya dapatlah
kebahagiaan setelah kasus permasalahannya itu selesai. Ya. Kemudian, nah sekarang adik ibu sudah paham ya? Masih ada yang ragu? Sudah tangan? Masih ada yang bingung tentang unsur-unsur isi cerita? Sudah paham? Sudah. Ya, oke, alhamdulillah. Berarti atas ibu paham ya. Nah, jadi nanti setelah ini kita akan belajar kelompok. Itu sekarang aku tanya dulu, sebelum kita bagi kelompok, siapa yang suka mendengarkan kalau ketika belajar? Oke. Kemudian siapa yang suka melakukan praktek? Nah, ini nanti praktek itu nanti kita praktekkan cerita kancil sama si cerita kelinci kecil sama si burung pipit nanti yang kita cobakan praktek. Kemudian siapa yang suka berbicara? Ya. Oke, yang berbicara nanti yang berbicara itu nanti ada dikasih lembar kerja nanti anak ibu membuat nanti dikasih lembar kerjanya. Kemudian anak ibu nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya nanti. Ya, bisa dipahami nanti ya. Nanti kita bagi kelompok sesuai dengan minat kamu tadi ya. Udah paham ya? Nah, sebelum kita bagi kelompok, kita screening dulu. Coba berdiri di depan bangkunya masing-masing di depan. Coba tangannya di depan. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Oke? Tepuk tangan dulu. Semangat ya kita semua. Semangat? Satu kali lagi. Duduk. Nah, sekarang nanti susun bangkunya, sekarang duduk berkelompok. Coba. Biar sesuai dengan minatnya tadi. Cepat saja. Ambil tempat saja di kelompoknya. Dan fokus ke sini. kelompoknya yang tadi suka menulis, ada yang kelompok visual, ada kelompok auditori namanya, kemudian ada kelompok kinestetik atau yang suka praktek. Kalau yang visual itu ada yang suka
melihat, kemudian yang auditori yang suka mendengarkan. Nah, jadi itu ada 3 kelompok tadi. Yang kelompok visual ini namanya kelompok kita beri nama aja kelompoknya, kelompok apa, cari kelompoknya yang bagus, nama satu nama hewan sesuai dengan nama hewan, sesuai dengan tema kita. Kelompok singa, ini kelompok apa? Ini kelinci kecil, burung. Oke, berarti ada kelinci kecil, ada burung pipit, ada kelompok burung singa. Ingat nama kelompok masing-masing ya. Nah, kelompok burung singa ini tugasnya nanti kamu kamu cari, kamu tulis temanya apa di sini, temanya apa, kemudian tempelkan sesuai dengan yang kamu cari ya. Tulis di sini di kertas skinny note kita nama ini. Temanya apa? Baca bukunya kembali, tuliskan di sini, kemudian tempel. Latarnya di mana, amanatnya apa? Paham ya? Oke, masih ada yang bingung? Paham? Oke, lanjut bekerja. Nah, sekarang yang untuk kelompok kelompok kelinci kecil, ini kan praktek tadi. Nah, sekarang coba nanti di kelompok ini ada 2 orang nanti yang praktekkan siapa yang menjadi kelinci kecil, siapa yang menjadi burung pipit. Nah, tolong dihafal dulu skenario-nya, percakapannya ya. Yang lain pun juga cari 2 orang ya. Nanti yang tampil 2 saja dan depan, atau boleh yang lain. Nanti tampilkan nanti. Boleh atau dicatat, terserah. Yang penting memahami apa yang kamu tampilkan nanti sesuai dengan skenario di sini. Nah ya, coba masing-masing cari teman-teman 2 orang. Nah, ada yang masih bingung? Masih ada pertanyaan? Masih ragu? Jelas? Oke, lanjut bekerja. Nah, kelompok auditori. Tugasnya nanti yang auditori, tugasnya itu nanti kamu mencocokkan nanti sesuai dengan itu temanya, nanti kamu pilih di situ nanti ya. Kamu mencari di situ, boleh bekerja nanti saya lihat di depan. Kemana nanti kamu silang pakai spidol itu nanti, tapi kamu di sini dulu kamu pahami yang kelompok yang burung pipit ya, burung pipit nanti diambil saja di kertas lebar, catat jadi itu nanti, catat, kemudian ditulis, kemudian setelah presentasi nanti kamu mengisinya sesuai dengan temanya apa, cari ini disitu ya, mencocokkan, tugasnya mencocokkan, apa? Nah, boleh nanti kelompoknya ke sana nanti mencatat dulu di buku kertas di buku kamu, kemudian bawa ke sini, disusun di sini, Pak. Nah, sekarang coba ke depan, boleh bekerja ya? Ada yang bertanya? Paham? Oke, boleh lanjut bekerja. Ambil bukunya, kelompok ini ambil buku, kemudian catat ke depan apa saja. Terserah aja. Oke. Kerja dalam kelompok, yang ingat anak ibu, di dalam kelompok ada penilaian, ya, ada penilaian sikap yang akan dinilai. Apa saja sikapnya? Nah, di penilaiannya nanti ingat sesuai dengan kesepakatan kelas kemarin. Apa kesepakatan kelas kita? Harus saling apa kita dalam belajar? Saling menghargai. Apa lagi? Saling menghormati. Apalagi kesepakatan kelas kita dalam belajar? Halo? Apalagi? Tidak boleh tidak boleh membeda-bedakan teman. Oke. Dan jadi untuk kesepakatan kelas hari ini itu yang kamu ingat dalam belajar itu harus saling menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Bisa ya? Oke, coba lanjut bekerja di dalam kelompoknya. Nanti sikap kamu itu akan dinilai, ya. Ya, kalau bekerja sama dalam kelompoknya saling membantu, ya. Saling membantu. Nah, yang ini saya teman yang kedua, ambil bukunya, dipahami, ceritain siapa yang jadi kancil, siapa yang jadi kelinci kecil, siapa yang jadi burung pipit, siapa yang jadi kelinci kecil, siapa yang jadi burung pipit lagi. Pahami? Oke, ya Pak. Ya, yang kelompok ini masih bingung apa Ibu? Masih bingung? Nah, sekarang ke depan saja.
tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada waktu alur saja. Nanti dalam cerita itu alurnya alur apa? Jadi alurnya alur mana? Ya, ini yang rokok ya. Kelinci kecil dan huruf bibit adalah aku mau ambil wortel itu. Iya, aku melihat daun dan ditandai saja dulu sedikit kita presentasi baru di depan satu itu terus nanti bekerja sama di kelompoknya. Jadi dulu kemudian catat sesuai dengan ini, sesuai dengan nomor urutan ya. Kita nanti kelompok kembali ke kelompok nanti tandai mana yang tema mana yang latar ya, pilih saja cocokkan sesuai dengan unsur-unsur cerita. Yo, tema 5 bicara kepada Kamaliko. Kemudian 8 5 tanda nomor. Ya, itu pokoknya kita dulu kita jadi itu kita presentasi. Jadi kuasnya cukup dia kenapa dibuat. Kita kasih semuanya. Berarti itu kan caranya. Kita cakup yo, tapi ini kan bukan dulu ada diskusikan nih. Itu saja dulu. Tulis saja ya sesuai dengan jadi dengan itu kamu bisa nanti mencobakan menempatkan seperti ini tadi. Atau boleh dikerjakan di kelompok nanti. Kalau paling kurang nanti boleh pakai. Tapi kalau boleh diusahakan tidak pakai buku. Tapi kalau tidak pakai ini. Boleh. Itu diusahakan ya. Usahakan tidak pakai. Atau gini, kalau tidak hafal, kalau tidak berkomunikasi boleh ya itu. Berada di luar sana.
ada. Nanti kalau yang panjang ini kalau dapur itu sekarang udah dipakai saja dulu. Cobakan dulu. Cobakan. Titik di bangkunya cobakan, praktekkan dulu. Dipraktekkan. Apa yang jadi kecil, apa yang jadi pintar, kalau coba praktekkan. Coba saja belajarnya dulu. Kita lihat. Cobakan. Coba. Aduh sakit, coba kasih itu. Aduh sakit kenapa? Jadi kan kita saling mencerita kenapa? Yang kan dibaca percakapan sejuk, yang kan dibaca percakapan contoh. Aduh sakit, tunggunya, nggak usah dibaca itu. Nah, aduh sakit dijawab dari siapa? Ada apa kecil-kecil? Tunggunya, yang percakapan sejuk punya. Tidak, kau tidak. Aduh sakit. Nah, dibawa kok. Kenapa? Aduh dijawab oleh si. Akan dijawab oleh siapa? Yang sakit itu bantu. Kemudian dijawab oleh si Pipit. Apa yang kamu lakukan di sini? Gitu kan? Aku mau mengambil wakil. Belajar. Ini nggak sih? Nah, ya. Percakapannya saja kata-kata orang itu. Nah, tandai boleh dipakai apa? Boleh dipakai pensikan yang mau beli apa? Tandai. Tandainya yang tandai saja yang akan percakapan saja, ya. Ya, dari yang itu yang identik yang bibit, itu yang identik yang bukit, tandai. Nah, jadi percakapannya seperti itu nanti. Jadi nanti kamu tampil nanti, yuk belajar. Nanti ganti saja sama si. Sekian saja punya si bagiannya Pak. Oke. Nanti punya apa yang punya ini berarti yang bagian kalau tulis di bukunya yang punya ada tekan yang bagian ya, jadi kata kelompok si burung pipit boleh. Nah, diskusikan arah panahnya buat di sini, arah panahnya nanti di yang mana? Jadi yang kayak dipahami ini temanya yang mana, latarnya di mana, pasalnya di mana, cocoknya, alurnya di mana, pilihannya akhir. Kita pilih sama aja dulu, nanti giliran satu-satu pilih. Ini saya tadi dua kan? Ini sama. Ini ada dia memang betul sama. Ini kan pokok sama penogok. Oh, nanti ambil saja sekarang yang tema ini, yang kalian betul sama. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti yang kembali yang terakhir balik ke tema lagi. Tandai dulu, tandai saja di kelompok, diskusikan di kelompoknya, nanti satu-satu di depan. Siap Bu, siap. Oke, tidak apa-apa. Yang bersiap, ambil gambarnya, baca buku, baca nanti ini kamu yang di itu nanti tempelkan, sudah dijelaskan nanti. Ya, tempelkan juga nanti tempelkan di sebelahnya nanti. Sudah selesai? Oke.
sifat. Iya, iya betul betul. Sifat tokoh dalam sebuah cerita ya. Yang ada dalam sebuah jadi nah sekarang nanti di daftar teman-temannya kita presentasikan, ambil bagiannya siapa yang tema, siapa yang latar, nanti ditandai di depannya. Ya saya. Nah sekarang siapa yang mau dulu tampil mempresentasikan? Oke, kelompok singa. Coba tampilkan ke depan. Tempelkan dulu, tempelkan di samping pakai ini. Nanti jelaskan. Bagi-bagi kembali saya menyampaikan dulu bagi semua. Oke, sekarang dulu, berbaris dulu. Halo, berbaris dulu. Oke, berbaris dulu. Coba berbaris, baca. Oke, enggak. Halo, yang lain coba teman yang lain coba diperhatikan, nanti kelompok lain boleh menanggapi jawabannya apakah sudah benar apa belum. Nanti kamu tanggapi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok singa. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Oke. Kemudian siapa dulu yang tema menjelaskan? Tema pendidikan supaya kita patuh kepada orang tua. Oke. Jadi siapa? Kelinci kecil dan burung pipit. Oke. Tokoh dan penokohan. Kelinci kecil dan burung pipit. Yang jauh dekat, yang jauh dekat, yang jauh dekat. Sifat kelinci kecil suka mencuri, berbohong, Tunjuk, dan tunjuk, cengeng. Sifat burung pipit suka menolong. tunjuk. Apa lagi? Yang Latar kebun Pak Lisa menyedihkan. Alur maju. ya, alurnya adalah dalam cerita itu adalah alur maju. Udah? Amanah dan patuh kepada orang tua dan tidak boleh berbohong. Oke, yang lain Bo.
kelompok singa. Nah, sekarang anak ibu yang kelompok yang lain, bagaimana hasil kelompok dari kelompok singa? Ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang kurang atau sudah lengkap atau sudah pas jawabannya? Bagaimana? Oke, sudah betul semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali dulu. Oke. Coba lagi yang mau tampil boleh kelompok si kelinci kecil. Oke, boleh ditampilkan. Ini memperagakan ya. Coba yang lain coba disimak teman. Ya, oh ya, boleh disimak dilihat. Aduh, sakit. Boleh sesuaikan dengan kejadiannya bagaimana sakitnya. Kakinya kan sakit sih, coba baca. Aduh, sakit. Kenapa kelinci kecil? Kakiku terhantuk batu, lalu aku jatuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mau mengambil wortel itu. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku sudah 2 minggu berdiam di sarang. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan, harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya. Kau bisa membantu ibumu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak menghancurkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan berminta maaf kepada ibumu. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih Guru Pipit sudah menyadarkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tampil ya. Alhamdulillah bagus ya. Jadi kelompok kelinci kecil yang sudah memperagakan cerita dari si kelinci kecil dan huruf P. Bagaimana penampilan temannya? Bagus ya. Jadi anak ibu juga yang lain juga bisa mencobakan seperti itu nanti ya. Ya, sekarang kelompok burung pipit. Nah, yang terakhir kelompok burung pipit. Coba mencocokkan ya di papan ya. Mencocokkan. Boleh satu orang dulu. Oke, sini aja semua. Nanti ganti-gantian. Boleh. Oke, coba dicocokkan mana temanya, mana latar. Coba dicocokkan temanya yang mana.
Sudah. Sudah cuci ya. Ya, oke. Nah sekarang coba perlihatkan ke temannya. Lihat, kasih dia perlihat. Nah sekarang coba teman-teman yang lain coba diperhatikan hasil kelompok daripada burung pipit. Bagaimana tema? Apakah cocok temanya? Coba bacakan temanya. Tema adalah kelinci dan burung pipit. Apakah betul itu temanya? Oke. Coba perbaiki. Apa temanya? Temanya tentang supaya kita patuh kepada orang tua. iya, temanya adalah pendidikan supaya patuh kepada orang tua. Sekarang latar. Latar coba bacakan. Nah, latarnya di kebun Pak Rusa. bagaimana? Betul. Lanjut. Kiaskan suaranya. Apanya tuh yang kalian baca tuh, Pak? Halo. Kelinci kecil tuh, Pak? Ya, tokoh, sebutkan tokoh. Jelaskan suaranya. Yang memiliki anak bijak, patuh dan burung pipit yang suka menolong. Nah, burung pipit yang suka menolong itu tokoh atau penokohan? Penokohan. Nah, harus bedakan ya. Tokoh adalah orangnya ya, orangnya. Kalau penokohan sifat daripada tokohnya. Oke, lanjut. Oke, lagi. Semangat. Bagaimana? Nah, amanatnya supaya kita patuh kepada orang tua. Betul apa salah? Betul. Amanat itu betul. Amanatnya artinya yang bisa kita tiru. Kita tidak boleh melawan atau melanggar aturan orang tua. Iya, bagus. Ada? Siapa lagi? Judul. Apa judulnya? Ya, kelinci dan burung pipit. Oke, coba. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok burung pipit yang sudah menampilkan hasil kelompoknya. Baik, Anak Ibu, dari ketiga kelompok, alhamdulillah Ibu lihat sudah menampilkan yang terbaik ya. Sudah menampilkan yang terbaik, sudah memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu acungkan jempol, Ibu sangat bangga dengan anak Ibu seperti ini, bisa memahami apa yang sudah kita pelajari. Nah, anak Ibu, untuk lebih memahami, Ibu ingin memberi kamu beberapa soal. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, kerja mandiri. Itu untuk menguji apakah kamu tuh betul-betul paham apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Coba ulang lagi. Belajar apa? Unsur intrinsik data. Ya, apa saja? Unsur intrinsik data. Unsur intrinsik cerita. Nah sekarang Ibu mau kamu mengerjakan lembar kerja ini sendiri-sendiri. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ini nilainya untuk diri sendiri juga. Ya bisa dipahami ya. Nah sekarang kerjakan di kelompoknya, dibagikan 5 orang ya, 5. Ini ada berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, langsung saja dikerjakan di sini. Nanti setelah nanti dikumpul ya. Ya, langsung saja di sini.
saja di sana ya, di bawah. Ya. Jawab saja di bawah lembar kerja kamu itu. Tulis nama hari ini, belajar hari ini, tulis namanya ya. Itu lupa nanti Ibu. Oh, nilainya siapa kalau tidak ada namanya. Ya. Ya. Apa? Sini saja, jawaban saja sini. Soalnya ini, ya, tidak. Jawab saja sini. Jawaban saja di bawah. Ya, paham ya? Coba kerjakan di sini. Maksudnya unsur-unsur insekta itu unsur-unsur yang ada di dalam sebuah
Oke, kumpulkan saja. Sudah selesai ya, dikumpulkan. Oke, sini nak. Oke. Ya, dikumpulkan. Selesai ya. Oke. Ya, dikumpul. Sudah selesai ya. Oke, ada sudah ya. Ya. Pintar anak itu semua. Oke. Sudah selesai ya. Alhamdulillah. Kumpul. Nanti akan Ibu periksa bagi nilainya yang tuntas, ya akan Ibu adakan pengayaan. Bagi anak Ibu yang belum tuntas akan Ibu adakan apa namanya? Remedi. Bisa dipahami anak Ibu? Ya. Jadi anak Ibu, alhamdulillah. Dengan selesainya tugas anak Ibu, berarti kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita supaya lebih semangat, kita tepuk serpa. Kita cobakan tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke. Ya, tepuk yang satu ya. Saya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, berarti kosong ya. Tidak apa-apa. Nah, sekarang karena kita anak Ibu sudah mengerjakan ujian ujian pengetahuannya, berarti pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang Ibu mau kalian kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari? Yuk, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, apa saja? Alhamdulillah, berarti anak Ibu sudah paham ya tentang unsur-unsur
instruksi yang sudah kita pelajari. Jadi inilah yang kita pelajari hari ini itu ada berapa tadi unsur instruksi kita? Ada. Nah, baik anak ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kamu? Ada kelompok, ada tadi mempraktekkan, ada tadi mencocokkan. Bagaimana dengan pembelajaran seperti ini? Seru ya, seru. Apakah mau seperti ini terus? Oke, jadi nanti kita akan cobakan seperti ini. Dengan kamu suka belajar seperti ini, mudah-mudahan kamu lebih semangat lagi lebih dalam belajar. Semoga anak ibu menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang hebat. Mau semua seperti itu? Oke, baik anak ibu. Sebelum pulang itu ada PR di halaman 31, nanti kerjakan di rumah untuk PR-nya ya. Ya, bisa dipahami. Nanti PR-nya dikerjakan dengan siapa? Boleh bekerja dengan orang tuanya. Mana yang belum paham ditanyakan sama orang tuanya. Ya, Ibu. Nah, sekarang sebelum kita pulang, simpan bukunya dan kita siap-siap berdoa mau pulang ya. Nanti ya, simpan bukunya. Nah,